Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Ulansari dengan NIM 22003117. Di sini aku akan menjelaskan dan melaporkan bagaimana hasil identifikasi dan asesmen saya mengenai pembelajaran ilmu pendidikan sosial. Pada saat ini saya akan mengambil pada fase B dan fase C. Nah, adapun yang saya laporkan adalah yang pertama itu mengenai laporan individu. Hasil identifikasi dan asesmen pada anak. Yang kedua mengenai modul pembelajaran yang saya angkat, dan yang ketiga adalah pelaporan mengenai karya wisata yang saya tuju. Laporan yang pertama itu mengenai anak dalam fase B. Fase B tersebut anak sudah mampu jenis-jenis dari bencana alam, tetapi pada saat anak itu untuk menjelaskan dampak dan bagaimana cara menanggulangi, anak masih belum mampu untuk menjelaskan. Adapun hasil asesmen yang telah dilakukan adalah anak sudah mampu mengenal dan mengetahui apa saja jenis-jenis bencana alam yang sudah terjadi di permukaan bumi ini. Tetapi untuk mengenai dampak dan faktor apa yang menyebabkan bencana alam itu tersebut terjadi, anak masih belum mampu dan belum memahami bagaimana cara penanggulangannya setelah terjadinya bencana alam. Untuk fase yang terakhir adalah fase C, di mana hasil identifikasi anak menunjukkan bahwa anak memiliki ketertarikan pada pembelajaran IPS yang bisa kita lihat dari respon ataupun antusias dari anak itu sendiri mengenai pembelajaran IPS yang telah diberikan. Untuk hasil asesmennya itu sendiri, anak memiliki kemampuan dalam pembelajaran IPS. Hal ini dikarenakan anak memiliki respon yang baik terhadap IPS yang berkaitan dengan sosial, budaya, perubahan maupun budaya di Indonesia. Untuk pembelajaran yang dibutuhkan pada anak adalah bagaimana media yang didukung itu sangat membantu anak memahami, yaitu dengan cara memberikan media yang sesuai, yang kontekstual, seperti kita mengajak anak dan berpergian ke karya wisata, yaitu salah satunya adalah Monumen Tugu Gempa. Nah, karya wisata yang saya pilih adalah Monumen Tugu Gempa. Mengapa saya memilih Tugu Gempa sebagai karya wisata pada pembelajaran IPS? Dikarenakan Tugu Gempa memiliki filosofi dan geografis dan sejarah yang sangat menarik untuk kita angkat bersama-sama sebagai media edukasi. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan mengapa sih saya mengambil Tugu Gempa sebagai salah satu pembelajaran karya wisata yang saya pilih. Alasan saya memilih Tugu Gempa sebagai media edukasi, bagaimana Tugu Gempa ini memiliki sejarah, geografis, dan filosofi yang sangat menarik untuk kita angkat dan kita pelajari bersama-sama. Hal ini dikarenakan anak-anak harus mengetahui bagaimana bencana yang telah terjadi di Kota Padang itu bisa kita ingat kembali dengan cara bagaimana kita untuk mengingat dan mengenang kembali kejadian-kejadian yang telah berlalu. Salah satunya adalah pada Monumen Tugu Gempa. Dan di sana juga terdapat beberapa tulisan doa ataupun harapan yang telah dicantumkan di sana oleh Bapak Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Kota Padang pada saat itu. Di sana juga memuat sebuah ilustrasi bagaimana gempa tersebut yang melanda Padang, dan terdapat juga beberapa daftar nama korban bencana gempa Kota Padang pada saat itu, sejumlah yang sangat banyak. Tugu Gempa menjadi salah satu objek wisata sekaligus edukasi yang sangat baik untuk diangkat. Tugu Gempa menjadi salah satu alasan yang baik untuk kita pelajari, dikarenakan bagaimana kita mengingat sejarah dan mengingat bagaimana perubahan Kota Padang sebelum dan sesudah terjadinya gempa. Hal ini bisa kita saksikan dan kita lihat bersama-sama di Monumen Tugu Gempa. Setelah saya menjelaskan mengenai hasil identifikasi dan asesmen saya, nah berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana modul ajar IPS saya yang saya kembangkan. Di sini saya mengambil capaian pembelajaran bahwa peserta didik mampu memahami bagaimana cara meneladani perjuangan pahlawan Indonesia di kehidupan nyata sehari-hari anak. Bagaimana cara kita meneladani sikap perjuangan pahlawan kita pada masa itu? Yang pertama adalah bagaimana sikap nasionalisme dan patriotisme itu kita tanamkan sejak sedini mungkin. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat dan anak-anak itu akan hidup kemudian di masa depan
bermasyarakat dan bersosial, di mana persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan untuk menjunjung tinggi nilai persatuan. Salah satunya adalah dengan cara bergotong royong, itu menciptakan bahwa sosial itu mendukung anak dalam proses interaksi sosial dan komunikasinya. Kemudian, bagaimana kita sebagai warga Indonesia membeli produk dalam negeri, yaitu untuk membantu sektor ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan bagaimana juga Indonesia memiliki beraneka ragam agama dan budaya, sehingga sikap toleransi harus dimiliki oleh sesama manusia. Nah, selain itu juga kegiatan yang saling tolong-menolong tanpa pamrih itu mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila Pancasila nomor 2. Sekian, itulah penjabaran saya mengenai modul pembelajaran IPS yang saya angkat mengenai bagaimana cara meneladani sikap perjuangan pahlawan Indonesia di kehidupan nyata sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.